Boa baru aja mulai udah langsung pura-pura adegan ada air mata. Cenah kenapa sih? Dia bukan nangis, sinus ya hidungnya turun. Aku tuh sedih banget loh sebagai Iya lo penonton. kacang tanahnya gedong loh Zah. Kan supaya nggak kelihatan bengkak mata Oh gue. iya. Kenapa sih Nek? Sabar Aku deh tuh kamu. sebagai penonton tuh sedih karena semakin kesini tuh semakin banyak banget berita-berita perpisahan selebriti tuh kayaknya menyayat hati. Bukan lo gitu. seneng? Ada bahan di ambiar. Iya juga. Sama di sini. Iya. Adem Tapi ayem tapi gitu kan. beneran aku aja waktu aku denger kamu mau pisah sama laki kamu tuh siapa nama laki lo? Tyson. Tyson pakai sen ya. Sama Tyson, Iya, aku tuh pas baru denger kayak gitu aku langsung berdoa tersungkur memang di kaki Tuhan. Iya, aku tuh langsung gini, aduh jangan dong temen aku, Iya, sahabatku iya, yang namanya iya. Melanie jangan sampai berpisah. Apalagi banyak banget sekarang ini Iya. pisah gitu. Kayak jadi marriage is scary gitu. Hati-hati. Kamu tuh biar bagaimanapun single, kamu enak ngomong begitu. Coba bayangkan yang sudah berumah tangga. Tanya, lebih sakit mana? Mempertahankan atau lebih baik berpisah walau sakit tapi dua-duanya bisa melanjutkan hidup bahagia. Seperti tadi malam dong ulang tahun Bang Hotman Paris ada trio ambisi, trio Batak ya. Judul lagunya adalah Lebih Baik Berpisah Daripada Hati Ini Tersakiti. Lo pilih mana? Nah, siapa sih yang lu maksudin by the way? Siapa sih Nek? Coba di-spill. Yuk di sini aja. Oh, spill the tea. Masih pembicaraan Mbak Impal kan? Telepon deh, Say. Gue tuh sedih banget ngeliat pasangan ini nih ya. Stephen William dan juga Lala. Salen Evangelist. Selain Evangelist. Karena mereka tuh dulu sebenarnya cinta-cintaan banget. Ini mereka pasangan yang unyu banget, Bo. Cakep sama cakep, putih Iya, sama iya, putih. iya, Dan iya. mereka punya 2 anak yang cakep-cakep banget. Tahan. Tapi sebenarnya kan kalau sama Selin kan dulu kita punya program bareng ya kan. Lu ada pagi-pagi Amber yang masih ada sampai hari ini. Kopi viral. Lu ada kopi viral sama Selin sama kan. Selin. Sama Selin. Itu kan waktu zaman kopi viral tuh tiap hari Selin tuh kan lagi gonjang-ganjingnya, Bo. Oh gitu. Jadi Iya. nah terus gimana tuh ceritanya memang bener? Dulu tiap-tiap syuting tuh nangis terus tiap pagi, Nek. Oh. Gitu. Jadi pasangan ini sebetulnya berpisah udah cukup lama. Lama, udah cukup Dan lama. kalau nggak salah lakinya sekarang udah nikah lagi kan. Iya. 3 tahun lalu ya. Oh udah 3 tahun. Tapi masih pembahasan nama netizen gitu ya. Lo tau nggak kenapa masih tetap dibahas? Apa sih? Karena mungkin hubungannya Selin sama siapa Iya. suaminya? Stefan. Stefan. Sama Stefan itu sampai dengan hari ini belum baik-baik aja. Oh gua pikir karena sama-sama cakep sama-sama putih. Karena Stefan itu netizen tuh bener-bener ngeliat di sosial medianya mereka. Kalau Stefan itu tuh bener bungkam aja gitu, diem aja gitu, ngomong dah ngeluh gitu. Justru kalau menurut gua bukan netizen senang. Nanti kalau cowok kebanyakan gila-gila press conference, cenayakan, laki tapi lecet deh mulutnya. Sekarang cowok diem dikata-katanya salah ngomong lagi salah ya, aja. salah lagi. Iya. Gimana menurut lo? Nggak salah kalau kita berpendapat orang yang lebih banyak berkoar-koar biasanya orang yang belum terlalu move on, belum terlalu sembuh luka hatinya. Dalam kasus ini mungkin yang lebih banyak berkoar-koar siapa? Selin kan? Tapi lo tahu nggak, ketika mereka proses perceraian, itu sebenarnya tuh netizen memperhatikan bahwa Stephen itu udah sama wanita lain dari sebelum mereka berpisah. Lo What? tahu itu nggak? Enggak. Nah, begitu. Iya tapi kan itu lagi-lagi prediksi ya. Again kan dalam pernikahan yang paling tahu cuma mereka berdua nih. Kita sih berharapnya kalaupun emang udah gak berjodoh dan lakinya kan udah nikah lagi, udah ada anak lagi. Paling nggak ini kan masih ada 4 orang ya kalau nggak salah ya anak dari pernikahan sama Selin ya. Ya bisa parenting sama-sama, bisa co-parenting, bisa saling mengasihi gitu loh. Boleh nggak sih kita spill dulu nih videonya sebelum kita bahas dan kita kupas lebih dalam lagi? Kita spill sama-sama ya. Spill. Hampir 3 tahun itu benar-benar mungkin gue salah ngambil langkah kali ya. Dan gue ngambil langkah itu berdampak ke gue sampai selama 3 tahun ini gitu loh. Pikiran terus itu nggak akan hilang-hilang gitu loh. Karena di satu sisi gue ya gue diam selama ini kan karena gue mikir. Iya karena intinya kan kalau misalnya gue ngikutin ego gue ya. Misalnya gue ngikutin ego gue nggak akan nunggu sampai 3 tahun. Ya itu satu Gue hal. pasti bakalan ngomong langsung. Kenapa sih sebenarnya? Apa sih masalahnya sampai kita pisah atau apa segala macam? Gue akan ngomong langsung straight. Cuman karena gue mikirin itu, mikirin anak, ya gue bertahan sampai 3 tahun, diem. Gitu loh. Cuman sekarang gue udah punya keluarga lagi. Jadi rupanya akhirnya Stefan yang selama ini bungkam gak pernah angkat dan buka suara. Di video tadi kita lihat
dia ngomong tuh Oh, I see. keadaan sebenarnya apa. Yang gue bingungin Iya. ya, oke gitu ya, mungkin hubungan dan status lo sebagai suami istri udah nggak bisa dipersatukan. Iya. Sakit apa enggak, pahit apa enggak, pasti pahit. Pasti Pahit tuh. berat bagi kedua belah pihak Betul. untuk memutuskan untuk pisah. Berpisah. Iya. Tapi kan yang tidak berpisah adalah status hubungan mereka sebagai Orang tua. yes. Nah itu dia kata si, siapa ya pernah bilang sama gue lupa yang divorce juga. Apapun yang terjadi, mau saling buka-bukaan, mau bungkam pada saat perceraian. Oh Anggi, Iya, tetap yang kalah betul. itu adalah anak-anak. Aduh. betul. Karena kan they got no choice. Iya, iya. Dan di kasus cerita kehidupan Selin sama Stefan ya, kita kayaknya tahu deh bahwa itu Stefan kan juga ngomong ya, kalau dia itu mau ngomong sama anak-anaknya aja melalui perantara inang pengasuh loh. Oh gitu. Iya. Astaga. Jadi untuk misalnya kontak gimana kabarnya, koa dan segala macam gitu Iya. anak-anaknya Iya. harus pakai perantara orang ketiga. Iya. Tapi gue juga percaya pasti ada sebab dan akibat. Dan kenapa dari Selinnya memperlakukan kayak begitu. Kan kalian juga belum tanya ke Selin, yuk telepon Selin. Iya kan? Iya. Menurut lo Sebenarnya. apa coba? Analisa lo, kira-kira lo. Lah mungkin salah satu penyebabnya ya adalah itu. Salah satunya adalah lah orang belum selesai cerai aja dia udah sama wanita lain. Mungkin ya. Ini kan yang netizen lihat gitu Iya, kan. iya. Tapi kan juga ya mungkin di dalam rumah tangga tidak ada yang kecocokan mungkin Selinnya banyak bekerja banget, dia kan banyak full banget pekerjaannya. Nah Oke. sementara ketika itu Stevennya ngapain gitu. Oke. Bisa jadi mungkin karena ekonomi juga, iya kan? Tapi kan Selin baru mulai kerja aktif tuh pada saat udah mulai gonjang-ganjing rumah tangga. Sebelumnya kan mereka di Bali sering nge-vlog bareng, keluarga apa segala macam. They seem oke, tapi begitu kayak gonjang-ganjing, mulai tuh Selin ke Jakarta kalau nggak salah ya. Terus mulai stripping, mulai apa dan karena netizen mulai mencium nih ada apa nih biasa dong. Engagement kan pasti orang makin kepo gitu dan kerjaan makin banyak nampaknya. Tapi ya, mundur sedikit masalah ekonomi. Kayaknya banyak ya, bukan pasangan selebriti di luar sana pasca pandemi, rumah tangga yang menjadi tidak Iya. baik-baik Oh, aja iya. yang Itu banyak. disebabkan karena Iya. ekonomi. Iya betul. Iya. Hah? Kalau nggak ekonomi Betul. ekosistem ya saya. Iya, ada aja pelapor mungkin, Iya. pebinor, Iya. ekosistem Iya, ya kan. setuju. Tapi ekonomi itu memang selalu on the top biasanya reason kenapa orang berpisah. Iya, iya. Cuma ya balik lagi ya maksudnya kan orang itu kan ya mungkin buat kita kayaknya gampang banget sih menyerah gitu. Ada memang gue setuju yang kayak baru berapa bulan hitungannya udah pisah lagi aja, mengagetkan sih, membagongkan gitu. Tapi kalau misalnya yang udah punya anak 4, I'm sure mereka tuh sebetulnya ini bukan pertengkaran pertama. Iya. Ini bukan pertikaian awal. Yes. Pasti tuh udah banyak sekali yang dilewati Yes. sama-sama gitu loh. Tip of the iceberg yang Iya. kita lihat mereka berantem itu mungkin baru ujungnya aja, ke bawahnya Iya. tuh pasti udah mengakar. Betul. Dan kita juga sebagai penonton gitu ya nggak boleh terlalu cepat berasumsi, ih Stefan kayaknya penjahat ya, kayaknya yang salah Stefan hanya karena dia nggak pernah ngomong. Dia itu udah pernah loh berusaha mempertahankan rumah tangganya dan kita punya buktinya, boleh kita spill ya. Spill. Enggak, lu pernah usaha obrolin? Udah. Tidak Udah kita berhasil. sempat obrol cuman ya. Doesn't work. Hope one day is work. Iya. Lu gitu gak sih? Oh iya dong. Lu dulu sampai udah semua gitu-gitu. Iya, intinya kan kalau emang semuanya udah dilakuin nggak berhasil, ya mau gimana? So that far you go, far, very far ya. Cuma it doesn't work aja. So siapa yang pergi? Tuh. Jadi pernah ngomong tapi mungkin tidak sebanyak Selin kali ya, Bo. Yes. Jadi hitungannya kenapa sih lo diem aja gitu netizen cenah. Ya. Nah Tapi sekarang justru gua- bukannya sekarang kebalikannya malah Selin yang disangka, bukan disangka, Selin tuh jadi kayak penjahatnya bahkan. Nah, gue pengen membahas itu. Menurut lo kenapa sekarang orang-orang jadi berpendapat bahwa apa jangan-jangan Selin nih sebetulnya penyebabnya? Karena Selinnya mungkin lebih banyak untuk bisa punya ruang bicara gitu. Dia lebih berani, lebih ngomong gitu untuk mengungkapkan perasaannya dia gitu loh. Oke. Iya, iya, iya. Jadi orang yang terlalu mengumbar luka batinnya di mata publik juga sebetulnya tidak terlalu bijaksana. Mungkin tergantung sisi pandangnya ya. Mungkin kan maksudnya setiap orang itu kita nggak bisa bilang bahwa oh ini berarti kalau terlalu mengumbar berarti mungkin kurang bijaksana. Ya kan setiap orang tuh pasti punya pemikiran sendiri-sendiri ya. Terutama apapun yang dikatakan di ruang publik. Nih kalau menurut aku pribadi ya, tapi bisa salah bisa bener ya. Apapun yang kita katakan tentang pasangan kita atau mantan pasangan kita, apalagi kalau ada anak di dalamnya, itu kan pasti akan menjadi jejak digital yang anak nanti akan Nah, nonton. oke, persis.
Karena kalau ketika kita melihat postingannya Celine, karena gue tuh sampai ngikutin banget Celine posting barbar. Karena kan kayak nggak pernah gitu seorang Celine marah-marah apa tuh? barbar. Jadi sebenarnya poinnya ya. Jadi ini yang dia gue- itu selalu posting ketika konklusinya. dia lagi ada di bar. Bukan gitu, Say. Mungkin Bar, lebih ke bar, kita. bar, 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 bar. bar. Bener. Brutal Jadi tuh gitu. kayaknya Celine tuh kenapa dia berani dan pada akhirnya mengungkapkan atau memutuskan untuk share di sosial media, karena dia sudah merasa terusik sampai ke anaknya. Jadi lu jangan sampai ke anak gue gitu. Oke. Lu jangan kayak berusaha untuk kayaknya mau ngambil hati anak gue yang sebenarnya lu nggak ngapa-ngapain juga kemarin-kemarin gitu loh. Oke. Itu yang gue perhatikan dari apa yang dia Iya. berani ungkapkan ya, gitu. Nggak bisa disalahkan ya kalau dari kacamata aku sebagai orang luar dan penonton gitu. Posisinya Celine emang nggak enak nih. Ya, Celine yang kayaknya tidak diuntungkan dari Iya, situasi iya, apa yang iya. terjadi. Dalam arti dia berkoar-koar, kelihatan dia yang punya masalah, ya. Dia diem aja, dia juga tidak sehat buat kesejahteraan batinnya. Iya, Dan iya. dia berusaha memperjuangkan sebetulnya tidak hanya haknya dia seorang, tetapi hak anak-anaknya juga. Iya, iya. Sama yang tidak beruntungnya dari Celine adalah suaminya sudah move on, kelihatan di mata publik. Iya. Celine-nya belum. Tapi sebenarnya Celine-nya tuh santai-santai aja loh. Ketika gue melihat dari postingan itu, maksudnya Celine adalah lo mau punya pasangan baru, lo mau punya kehidupan baru, lo punya lelucuan baru. Ya udah deh. Ya udah deh gitu maksudnya Celine. Oke. Jadi Celine tuh tidak merasa bahwa gue nggak keganggu dengan masalah hidup baru lo gitu. Bukannya Celine juga udah sibuk kerja. Di-spill dong. Itu dia. Bicara mengenai perannya, tadi kan kita bahas ya, Melanie membahas peran sebagai ibu dan ayah tidak bisa diceraikan. Iya. Boleh loh kita tuh berkaca kepada kehidupan dan peran yang diambil oleh Marshanda sama siapa mantan suaminya? Caca sama Ben Ben Kasyafani. Ben Kasyafani. Ben Kasyafani. Yes. Nah, itu menurut aku contoh orang yang sama-sama sudah selesai dengan luka batinnya. Betul. Iya sih bener. Apalagi ya, Betul, gue betul, tuh betul. salut banget sama Ben dan Caca. Yang membuat gue salut adalah kita tahu ya semuanya, dan Caca juga mengungkapkannya kepada publik. Semua media dia bilang bahwa dia itu bipolar. Lo paham nggak? Iya, iya. Jadi dengan dia mengakui dia bipolar, berarti kan zaman ketika itu mereka sama-sama. Kebayang dan nggak punya, sih lo lo? kebayang dong gimana rumitnya Ben rumah tangga mereka. Kasyafani ya kan? Betul kan, sampai mereka berpisah. Dan yang membuat hebat tuh adalah ketika mereka sudah berpisah, how beautiful and wonderful mereka itu gitu. Tuh. Untuk bisa menghargai, respect dan tetap jadi orang tua yang indah Iya. buat anak-anak. Dan ada yang manis tuh dari podcast potongan podcastnya Mas Anda kan dia bilang bahwa sebenarnya yang bikin luka anak-anak itu adalah memang mungkin kalau orang tua bercerai definitely anak-anak akan luka. Tapi lebih luka lagi kalau orang tua bersama-sama namun tiap hari mereka saling menyakiti, cekcok, toxic in front of the kids. Yes. Gitu. Dan tidak terjadi sebegitu aja ya perjalanan kehidupan rumah tangga Marshanda dan Ben Kasyafani yang begitu dewasa. Karena Marshanda juga kayaknya bentar lagi akan kita spill pernah bilang awalnya dia tuh sempat takut loh. Dia sempat takut dan khawatir kalau anaknya ketika dia berpisah akan jauh sama dia. Ini kita spill ya spill ya. pengakuannya Marshanda. Yes. Spill. Sama yang Sienna. Sienna, good relationship. Oh bagus banget, deket banget bonding. Aku kan punya ketakutan ketika cerai, bonding aku sama Sienna akan berkurang gitu ya. Itu ketakutan dia, ikatannya. Steve ya. Ternyata seiring waktu bahkan tambah Sienna gede kita makin deket gitu. Baru semalam aku kan, Sienna kan nginep kan setiap Jumat Sabtu Minggu di aku. Jadi kita share sama Ben. Dan semakin Sienna dewasa, semakin kayak Sienna maunya sama siapa sekarang? Kalau lagi mau sama ayah, ya udah sama ayah. Kalau lagi mau sama ibu, ya udah sama ibu. Karena dia udah mau 12. Nah semalam dia kan habis nginep. Kita nangis berdua. Aku bilang, kok kita sampai nangis gini ya? Padahal Jadi sedih lagi. padahal setiap tahun ibu selalu pergi gitu kan. Ada ke LA sebulan gitu-gitu setiap tahun pasti. Tapi kenapa tahun ini rasanya beda ya? Iya ibu, aku juga gak tahu kenapa. So aku bilang, kok kayaknya kamu makin dewasa, I feel like kita lebih close ya secara soul gitu. Iya. Ya aku juga ngerasa gitu. Nah, itu bisa terjadi karena kan secara komunikasi antara lu sama Ben itu bagus kan ya? Iya. Maka bisa Itu. anak itu bisa tumbuh seperti itu. Kalau nggak ada komunikasi itu nggak mungkin bisa. Baik Marshanda maupun Ben sama-sama dewasa
dan memeluk peran Bo. mereka sebagai ayah dan ibu. Nggak usah sampai ke sama-sama dewasa. Bayangkan perjuangannya Caca untuk bisa benar-benar di titik normal sebagai ibu, perempuan, orang tua. Ya. Lu bisa bayangin nggak? Dan bagaimana dia bisa standing up gitu, maksudnya dia benar-benar di kakinya dia untuk dia sadar benar-benar gue tuh begini, itu tuh gak gampang loh. Dengan apa yang dia went through, mental problemnya dengan dia ya. mental problemnya, Iya. dan bagaimana Ben bisa benar-benar berdamai, apalagi dengan istrinya Ben ya, berdamai dengan itu luar biasa loh. Dan mereka bisa Di mereka tuh bertigaan sulit loh. banget loh. Mereka bisa bertigaan. Bisa bertigaan demi anak. Lucu itu loh. sih, wow, Tapi so gue sweet sih ya. gila Itu kan sih. membuktikan tadi Dev bilang ya, memang sudah selesai dengan lukanya. Ya udahlah, emang kita udah nggak jodoh, daripada kita saling menyakitin. Tapi ada Iya. anak nih dari buah cinta itu sih kita. hebat. Yuk kita sabar sayang. Itu sih hebat. Nggak, gue mau cari telur. Gue ngomong aja. Mereka bertiga bisa saling sayang. Iya. Dan anak juga bisa melihat, oh ada mungkin panggilnya bunda ya, ada mama, ada papa. Jadi the more the merrier, itu keluarganya gitu Iya. ibaratnya ya, Dok. Jadi nggak bisa disalahkan kalau netizen beranggapan kalau pasangan suami istri hubungannya tidak work out, yang satu masih sibuk koar-koar, karena memang salah satunya tuh belum tuntas gitu perasaannya, belum berdamai, belum let go, belum masuk ke babak baru. Benar. Iya kan? Gimana kalau kita sambil makan dong? Iya Sambil dong. makan Jeng, makan Jeng. Ayo, Makan nggak ngajak-ngajak deh. Sendiri. Enak. Enak banget. Endul. Yang penting karena makan sendiri kali.